Tetap berterima kasih. Bab 195. Karena kehadiran mereka, seluruh orang menjadi terdiam. Juga karena mereka, seluruh orang menjadi heboh. Dari awal hingga akhir, Hendrik tidak melepaskan tangan Darlene. Dia jelas-jelas tahu suhu di ruangan sangat tinggi, tetapi tangannya sangat dingin. Bagaimanapun, ia berusaha untuk menghangatkan tangan kecil Darlene. Dia sakit hati. Ia juga merasakannya. Jika dengan begini bisa membuatnya melepaskan Jos, Hendrik rela menerima rasa perih ini. Darlene, jika kamu tidak ingin berada di sini lagi, aku bisa membawamu pulang. Hendrik, tidak perlu. Aku sudah janji dengan Perlina. Tunggu Jen memotong kue baru kita pergi, kata Darlene bertekad. Warna bibir Darlene sedikit pucat. Dia hanya mengizinkan dirinya sendiri sakit hati. Tunggu ia membawa Derek ke luar negeri. Ia akan berusaha untuk melupakannya. Hendrik juga tidak memaksanya. Baiklah, sebelum ia kembali, aku akan menemanimu. Darlene tidak menolaknya. Ia pelan-pelan melepaskan tangannya, berbicara dengan pura-pura segan. Lihat tanganku begitu basah, sungguh maaf ya. Darlene, kamu tidak perlu menutupi kelelahanmu. Karena ia mengerti semuanya. Sejak Jos membawa masuk Jen, dia tahu bahwa badan Darlene sekejap merasa terikat. Meskipun ia dapat menutupinya dengan cepat, tetapi ia juga menyadarinya dengan cepat. Aku tidak lelah. Sungguh, aku sungguh tidak apa-apa. Darlene sengaja menggeser tatapannya. Pura-pura tidak mengerti maksud dari tatapan Hendrik. Dia takut. Jika dia terus melanjutkannya, ia akan merasa tidak enakan dan meneteskan air mata. Ada kalanya orang belum tentu sedang sedih. Hanya saja ada teman yang peduli padamu muncul di sampingmu. Rasa tidak enakan itu hanya akan semakin besar di dalam hati. Dia hanya menganggapnya sebagai reaksi kimia. Darlene, Hendrik, melihat kalian berdua bersama, sungguh suatu hal yang menggembirakan. Iya kan, Jos? Jen malam ini bukan hanya menjadi pusat perhatian. Ia masih merasa Darlene belum cukup sedih. Ia sengaja menarik Jos untuk membuat hatinya semakin menderita. Tatapan Jos melirik wanita yang menundukkan kepala. Iya, melihat kalian berdua bisa bersama membuatku gembira. Satu kalimat Jos yang sederhana itu membuat permukaan danau di dalam hati Darlene yang tenang seperti dilempar sebuah batu raksasa. Sekejap mengakibatkan ombak besar. Dia menahan tangannya. Tidak tahu ia mendapatkan keberanian dari mana. Ia dengan kuat melihat ke tatapan matanya. Di mulutnya terdapat senyuman. Ia menjawab dengan tenang. Ini semua berkatmu. Terima kasih ya, pengacara Jos. Demi apa ketika ia melukainya, ia dapat mencibir dia dan Hendrik. Tidak membiarkan hal itu terjadi. Tetapi Hendrik tidak berutang apapun dengan mereka berdua. Jos melihat Darlene seperti kucing yang siap mengeluarkan cakarnya dan berusaha untuk melindungi pria kesayangannya. Senyuman di bibirnya pun semakin dalam. Suhu di tatapannya turun. Dia menjawab tanpa panik. Jangan sungkan. Jen terus merasa suasana antara pria di sebelahnya dan Darlene sedikit aneh. Hatinya pun tidak tenang. Dia melangkah kaki ke tengah-tengah mereka.
menghalangi pandangan lurus Darlin. Seperti sedang memperingati Darlin, Yos adalah prianya. Hendrik, Darlin wanita yang spesial. Kenapa kamu tidak berusaha untuk menikahinya? Tanpa menyebutkan bahwa jika sudah kamu nikahi, dia tidak akan merebut priaku lagi. Hendrik tidak mengerti cibiran apa yang dimaksud dalam perkataan Jen. Ia melihat sekilas wanita di sampingnya dengan lembut. Darlin memang merupakan kehadiran yang spesial bagiku. Aku juga terus berusaha untuk mendapatkan persetujuannya. Darlin, aku sungguh kagum dengan hubungan kalian berdua. Jen berbicara begitu, tetapi hatinya sedang memaki Hendrik sebagai kura-kura yang bodoh. Dia tidak tahu bahwa wanitanya sendiri sudah tidur dengan pria lain. Dia masih mengira yang dia pegang itu adalah harta karun. Dia seperti teringat sesuatu. Amarah dalam tatapannya kembali tenang. Ia pun mendekati Yos dan berkata, "Hendrik, kita pergi dulu ya. Kami tidak ingin mengganggu kalian berdua." Dia tidak menginginkan Yos bersama dengan wanita murahan itu. Darlin itu meskipun hanya sejenak. Yos tidak berkata apapun. Dia membawa Jen meninggalkan mereka. Melihat bayangan tubuh pria dingin itu, Darlin dengan sulit mempertahankan keberaniannya. Sekarang ini ia bisa lega. Ia merasa ada sekilas. Dia mengira Yos ingin berkata sesuatu padanya. Tapi mungkin ini hanya perasaannya saja. Meskipun Jen sedang mencibirnya secara tersirat, wajahnya mempertahankan ekspresi tenang. Darlin merasa luka di dalam hatinya belum sembuh. Sekarang muncul luka baru lagi. Rasa sakit yang nyeri seperti tidak akan pernah hilang. Seperti jaring yang sangat rapat. Sangat rapat membungkusnya, membuatnya memberontak ketakutan pun tidak pernah bisa terlepas. Darlin, kamu tidak pantas untuk kamu pedulikan. Rasa sakit dalam hati Darlin mulai membaik. Senyuman di wajahnya tidak bisa ditahan lagi. Ya, aku tahu. Dia dapat melihatnya dengan siapa dibandingkan siapapun. Tetapi ia terjatuh terlalu dalam. Dia tahu dia tidak menyukainya. Begitu terus terang. Dia tahu tidak ada gunanya untuk bersedih. Tetapi ada beberapa hal yang harus terjadi, maka akan terjadi. Kamu menangis hingga tidak tahu mati hidup. Kamu sakit hingga ingin berguling di lantai. Yang tidak peduli tetap tidak akan peduli. Bahkan tatapan lebih untukmu pun tidak diberikan padamu. Karena dia mengeluhkan kamu itu menyebalkan. Hendrik tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Malam ini ditakdirkan sebagai malam yang menyedihkan. Tidak peduli baginya atau bagi Darlin. Darlin bersedih karena pria lain. Sedangkan dia sendiri sedih karena Darlin. Ini perasaan yang begitu menyedihkan. Meskipun begitu, Hendrik tetap tidak ingin menyerah. Darlin, kamu berhak memiliki orang yang baik terhadapmu. Tidak, Hendrik. Darlin menggelengkan kepala. Dia tidak menyimpan kepahitan yang tersimpan di matanya dan berkata, Hendrik, kamu berhak mendapatkan wanita yang lebih baik, seperti yang kamu lihat. Aku tidak berhak mendapatkan pengorbananmu. Tidak berhak diperlakukan baik. Ia menjawabnya dengan kejam dan tidak melihatnya, memutarkan badan dan pergi. Hendrik seperti ditahan di tempat asal. Dia ingin pergi mengejarnya, tetapi langkah kaki yang berat memaksanya untuk berhenti.
Hendrik melihat bayangan punggung Darlin yang penuh dengan luka. Hatinya pun terjatuh ke dalam dasar lembah. Atau dia tidak seharusnya terlalu memaksakannya. Ia seharusnya memberinya ruang untuk tenang. Meskipun Yos sudah pergi dengannya, tetapi Jane masih merasa dengan jelas bahwa hatinya tidak pada dirinya. Setelah ia berpikir begitu, ia pun mulai berharap agar Prawira dapat menghanyutkan Darlin. Hatinya seperti sudah hampir meledak, tetapi wajahnya tetap mempertahankan ekspresi alim. Seorang wanita yang pintar tahu kapan boleh marah, kapan harus diam. Ia dengar jelas sadar suasana hati Yos sekarang tidak begitu baik. Jika tiba-tiba marah, mungkin akan menghancurkan perasaan yang telah ia kumpulkan selama ini dengan tidak gampang. Karena tujuannya hari ini adalah agar Darlin menderita hingga tidak ingin hidup. Yos, ayah ada di lantai atas. Beliau meminta kita ke atas sebentar. Agar menghindari perbedaan identitas antara Jerome dan teman-teman tidak biasanya disediakanlah lantai atas. Sedangkan lantai bawah disediakan untuk anak muda. Tatapan mata Yos sangat suram. Ia menjawab iya, lalu mengikuti Jane naik ke lantai atas. Jerome dengan cepat tidak sabar lagi.